Bayangkan sebuah tempat tanpa lapar, tanpa sakit, tanpa kematian. Namun satu bisikan membuat manusia pertama turun dari surga. Inilah kisah siasat terbesar iblis, bukan dengan paksaan, tapi dengan rayuan yang terdengar seperti nasihat. Kisah tentang buah khuldi dan awal ujian manusia di bumi. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam dan meniupkan ruh ke dalam dirinya, Allah memuliakannya dan menempatkannya di surga. Adam hidup dalam kenikmatan sempurna. Tidak ada rasa lelah, tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Kemudian Allah menciptakan Hawa sebagai pendamping Adam. Keduanya hidup berdampingan, tenang, damai, dan penuh kecukupan. Allah berfirman bahwa mereka boleh menikmati segala kenikmatan surga tanpa batas. Namun, ada satu perintah. Janganlah kalian mendekati pohon ini. Bukan karena pohon itu beracun, tapi karena ketaatanlah yang sedang diuji. Sementara itu, iblis belum melupakan dendamnya. Ia telah diusir, dilaknat. Namun ia meminta penangguhan umur hingga hari kiamat. Dan Allah mengizinkannya. Iblis bersumpah, "Aku akan menyesatkan mereka, anak cucu Adam, dari depan, belakang, kanan, dan kiri." Iblis tahu, Adam tidak bisa dipaksa. Ia harus dibujuk. Maka iblis mengamati, menunggu celah, mencari kelemahan, dan ia menemukan satu pintu, keinginan untuk keabadian. Iblis tidak datang sebagai musuh, ia datang sebagai penasihat. Dengan kata-kata lembut ia berkata, "Wahai Adam dan Hawa, maukah aku tunjukkan pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Iblis bersumpah atas nama Allah, mengaku bahwa ia tulus. Inilah tipu daya paling berbahaya, kebohongan yang dibungkus sumpah. Adam dan Hawa ragu, namun bisikan itu diulang, pelan, halus, terus-menerus. Hingga akhirnya keduanya mendekati pohon terlarang dan memakan buah khuldi. Saat itu juga, aurat mereka tersingkap, malu menyelimuti, takut menyelimuti. Kenikmatan surga berubah menjadi ujian kesadaran. Adam dan Hawa tidak membangkang karena sombong, tetapi karena tertipu. Saat menyadari kesalahan, mereka tidak menyalahkan siapapun. Mereka menangis, menyesal, dan memohon ampun. Adam berdoa, "Wahai Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Dan Allah menerima taubat mereka. Namun, sebagai konsekuensi, Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, bukan sebagai hukuman semata, tetapi sebagai awal misi manusia. Dari kisah ini, kita belajar, iblis tidak menyesatkan dengan kekerasan. Ia menipu dengan kata-kata manis. Dosa pertama manusia bukan kesombongan, tapi lupa dan lengah. Namun, pintu taubat selalu terbuka. Allah lebih mencintai hamba yang jatuh lalu kembali daripada yang merasa suci. Jika kisah ini membuat hatimu lebih waspada terhadap bisikan yang halus, maka like video ini. Bagikan agar yang lain juga belajar tentang tipu daya iblis. Dan subscribe channel ini, karena setiap kisah iman bisa menjadi sebab keselamatan kita. Karena musuh kita tidak terlihat, tapi pengaruhnya nyata.